Ngomongin soal perceraian yang paling banyak di pertanyaan di TikTok, kemudian di IG dan juga di YouTube. Kalau kita bicara cerai itu di Indonesia itu ada dua, yakni cerai untuk orang non Islam sama cerai untuk orang Islam. Cerai untuk orang non Islam dan Islam itu tempat cerainya itu juga beda, pengadilannya itu juga beda. Untuk orang non Islam itu cerainya itu ada di pengadilan negeri. Nah, sedangkan untuk orang yang cerainya itu beragama Islam alias nikahnya itu dengan cara Islam, maka dia itu cerainya ada di pengadilan agama. Dan aturan yang mengatur itu juga sama, tapi ada sedikit perbedaan untuk orang Islam. Kalau untuk orang non Islam itu cerainya itu hanya diatur dengan undang-undang perkawinan beserta perubahannya dan PP nomor 9 tahun 1975 saja. Sedangkan untuk orang Islam itu diatur sama dalam undang-undang perkawinan, kemudian sama juga dalam PP nomor 9 tahun 1975, tapi ada tambahan lagi, yakni dalam kompilasi hukum Islam. Kenapa ada dalam kompilasi hukum Islam? Karena ada beberapa aturan yang di dalamnya itu tidak ada dalam undang-undang perkawinan dan juga PP nomor 9 tahun 1975. Salah satu yang enggak ada itu adalah alasan-alasan perceraian itu, salah satunya adalah karena suami murtad. Dalam undang-undang perkawinan dan PP nomor 19 tahun 1975 itu tidak ada. Tapi dalam kompilasi hukum Islam itu ada. Jadi kompilasi hukum Islam itu adalah hasil dari ijma para ulama dan juga pendapat-pendapat para ulama, kemudian Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas para ulama yang dikumpulkan menjadi satu sebagai pedoman ketika ada orang Islam yang berperkara, terutama dalam masalah hukum waris, hukum perkawinan, kemudian syariat Islam. Nah, itu gunanya kompilasi hukum Islam, atau sengketa syariat Islam itu gunanya kompilasi hukum Islam. Dan kalau kita ngomongin cerai, makin kesini itu makin agak banyak aturan, terutama di sema-semanya. Jadi, tapi sebelum kita bahas masalah aturan sema-sema itu, kita bahas dulu masalah cara mengajukan cerai untuk orang Islam. Dimana kalau cara mengajukan cerai untuk orang Islam dan non Islam itu agak-agak sama, cuma tempatnya beda. Jadi bawa aja buku nikah sama KTP ke pengadilan agama, itu untuk orang Islam. Nah, kalau untuk orang yang beragama non Islam, akta perkawinan dan juga KTP langsung bawa ke pengadilan negeri. Nah, nanti Anda buat yang namanya surat gugatan. Nah, surat gugatan itu kalau Anda tidak bisa membuatnya, maka Anda bisa minta bantuan dari pos bantuan hukum yang ada di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Di mana surat gugatan itu isinya adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah identitas para pihak. Identitas para pihak itu adalah identitas Anda sebagai penggugat atau pemohon dengan identitas tergugat ataupun termohon. Nah, itu harus lengkap. Kenapa identitas harus lengkap? Karena itu salah satu unsur daripada surat gugatan. Kalau nggak lengkap, bahaya nanti. Nah, kemudian kedua, itu surat gugatan itu ada yang namanya posita. Apa itu posita? Posita adalah kronologi lah gampangnya. Anda ingin bercerai, kronologinya seperti apa? Masalahnya mulai kapan? Kemudian
penyebabnya apa, terus sudah pisah rumah berapa lama, kemudian kalau ada anak dijelaskan anaknya berapa, kalau ada nafkah yang belum dibayarkan misalkan baik nafkah idah maupun nafkah madiyah ataupun nafkah mut'ah ataupun nafkah anak yang diminta, itu dijelaskan semuanya. Nah itu dijelaskan dasar-dasarnya, kronologinya. Nah setelah itu ada yang namanya petitum. Nah dimana petitum itu ya, petitum itu adalah tuntutan Anda terhadap orang yang Anda gugat. Nah antara posita dan juga petitum itu harus nyambung. Kalau di positanya itu menjelaskan perihal anak dan juga perihal tuntutan ataupun kronologi bahwasanya anak itu lebih baik ikut dengan Anda, maka di petitumnya harus ada tuntutan untuk masalah asuh anak. Begitu juga kalau di positanya itu menjelaskan tentang kronologi nafkah-nafkah tersebut, maka di tuntutannya juga harus menjelaskan tuntutan nafkah-nafkah tersebut. Nggak bisa nih dalam posita nggak ada tuntutan nafkah, tapi nggak ada kronologi tentang nafkah, tapi dalam petitum ada. Itu nggak bisa, namanya nggak nyambung nanti. Nah setelah itu di bawahnya ada tanda tangan penggugat. Nggak usah ada izin daripada tergugat, entah itu suami ataupun istri. Jadi nggak ada, alias nggak usah ada izin ataupun tanda tangan daripada pasangan kalian. Nah setelah itu apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah membayar biaya panjar. Jadi kalian sudah jadi nih surat gugatannya dibuatin oleh pos bantuan hukum, kemudian Anda bayar biaya perkara. Nah biaya perkara itu antara satu pengadilan dengan pengadilan yang lain itu berbeda, dan dengan satu kecamatan dan kecamatan yang lain itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena itu juga hubungannya sama relas dan juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pengadilan untuk mengundang suami ataupun istri ataupun pasangan Anda. Jadi kalau ditanya berapa biaya cerai di kota A, saya nggak tahu. Anda harus cek aja di pengadilan di kota tersebut. Nah setelah Anda bayar biaya perkaranya, maka gugatan Anda itu sudah terdaftar. Nah Anda tinggal tunggu aja jadwal sidangnya. Nah pada saat jadwal sidangnya keluar, maka Anda datang. Nah pada saat itu adalah proses mediasi. Kalau suami Anda itu tidak datang, maka sidang akan ditunda minggu depannya. Langsung bawa saksi, langsung pembuktian, langsung putus cerai. Karena putusan verstek. Kenapa diputus verstek? Karena suami Anda sudah dipanggil dengan cara yang patut, tapi suami Anda itu tidak datang. Nah sehingga diputuslah verstek. Tapi beda lagi kalau suami Anda itu datang, prosesnya itu lebih lama karena ada yang namanya mediasi gagal, maka pembacaan laporan mediasi dan juga pembacaan gugatan. Nah setelah itu jawaban daripada pasangan Anda ataupun tergugat ataupun suami ataupun istri, kemudian replik penggugat, duplik tergugat. Habis itu pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi dari penggugat, baik ini penggugatnya istri maupun suami. Nah setelah itu pembuktian daripada tergugat atau termohon, yakni suami ataupun istri ataupun pasangan kalian. Setelah itu kesimpulan, baru musyawarah majelis. Nanti setelah majelis bermusyawarah baru selesai putusan. Nah tidak selesai di sana saja, nanti ada waktu. Apabila pasangan Anda ataupun tergugat itu mau melakukan banding.
waktunya adalah 14 hari. Jika tidak ada proses banding, maka sekitar jarak sebulanan setelah inkrah, maka akte cerai itu bisa keluar. Nah, kalau sekarang akte cerai itu bisa di-download di websitenya Mahkamah Agung. Nanti itu ada akte cerai elektronik atau akte cerainya itu softfile, berupa PDF. Nah, nanti Anda bisa cetak sendiri ataupun Anda nggak cetak juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu, setelah akte cerai keluar, maka Anda resmi bercerai. Kalau Anda sebagai penggugat ataupun istri yang menggugat, itu nggak usah yang namanya ikrar talak. Tapi kalau Anda adalah seorang suami yang menggugat istri Anda, menggugat cerai istri Anda, maka sebelum akte cerai keluar, maka Anda harus ikrar talak terlebih dahulu. Nanti Anda akan diundang oleh pengadilan agama. Nah, jadi proses cerainya itu seperti itu. Panjang apabila ada perlawanan, pendek alias cepat jika tidak ada perlawanan. Nah, jika Anda nanti kebingungan dalam mengurus akte cerai ataupun mengurus perceraian Anda bisa minta bantuan kepada pengacara ataupun advokat yang ada di kota Anda, begitu. Atau bisa menghubungi saya juga bisa kalau Anda mau dibantu dalam mengurus perceraian Anda. Jadi seperti itu. Yuk pahami hukum, biar paham hukum, ikuti TikTok Sarjana Hukum.